Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat mas. Hari ini ada yang tahu gak kita mau belajar apa? Tahu. Sebelum kita belajar, saya ingin tanya, ada yang nggak masuk hari ini? Nggak ada. Alhamdulillah masuk semua. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Sebelum memasuki materi kita belajar game dulu ya biar otak kalian fresh. Oke. Ini ada kuis yang dikirim di grup, silahkan join. Ayo segera join. Kurang satu ini. Ayo kurang satu yang belum join. Oke, tinggal aja. Tadi karena lupa belum berdoa, silahkan berdoa dipimpin oleh Mas Yahi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, ini setelah sudah masuk semua, gamenya bisa dimulai. 1, 2, 3. Ternyata gamenya ini dimenangkan sama Mas William. Ternyata namanya kayak orang Eropa. Baik, sekarang kita kembali ke materi, yaitu tentang teks berita. Sebelum ke materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis atau menjelaskan struktur teks berita pada sebuah objek dengan jelas. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah unsur-unsur dalam teks berita. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis teks berita yang sudah disimak. Untuk selanjutnya yaitu pengertian dari teks berita. Saya ingin dibacakan oleh Mas Yaki, silahkan. Ya, pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual atau nyata dan aktual benar-benar terjadi pada masyarakat
Baik, saya kasih contoh ya. Ini ketika siapa Mas Ali suka dengan Mbak Alodia. Nah, itu ternyata Mbak Dela suka sama Mas Ali. Nah, itu membuat berita kemana-mana bahwa kalau Mas Ali itu Mas Ali itu apa namanya? Buat aneh lah, terus nggak terima. Terus Mas Ali nyamperin Mbak Dela, udah dimarahi, ya udah jadi beritanya itu tidak fakta. Itu Mbak Dela membuat berita seolah-olah itu ternyata tidak fakta, jadi hoax. Untuk selanjutnya yaitu struktur teks berita. Saya ingin dibacakan sama Mas Dimas. Struktur teks berita. Yang pertama, kepala berita yaitu bagian awal yang memuat banyak informasi penting yaitu apa, di mana, apa, dan siapa. Yang kedua, tubuh berita yaitu memberi penjelasan tentang informasi yang disampaikan kepada kepala berita seperti mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga yaitu ekor berita yaitu memberikan informasi yang bersifat tambahan. Baik. Terus ada unsur-unsur teks berita terdiri 5W plus 1A yang itu ada apa atau what, siapa, who, di mana, where, kapan, when, mengapa, why, dan bagaimana, how. Ini ada contoh dari unsur 5W, saya ingin dibacakan sama Mbak Dela. Contoh berita yang menggunakan 5W plus 1 apa yang terjadi. Contoh, Ali seorang remaja berusia 20 tahun ditemukan selamat setelah pergi dari rumah selama 2 siapa yang terlibat. Contoh, Ali adalah seorang mahasiswa di Konoha, orang tua dan keluarga sangat amat dan melapor ke polisi setelah Ali tidak kembali ke rumah. Ayo Mbak, jangan ketawa. Contoh, Ali ditemukan di rumah teman. Gak kuat Pak. Dilanjut. Ali ditemukan. Ayo dilanjut, diselesaikan dulu. Yang keempat, kapan? Contoh, Ali meninggalkan. Nah, coba. Yang keempat, apa Oke. Contohnya Ali meninggalkan rumah pada 1 Mei 2023 dan ditemukan pada 1 Mei 2024. Berarti 1 tahun itu hilang. Yang kelima, mengapa? Why itu terjadi? Menurut pengakuan Pak Edo selaku dia pergi ke rumah karena sering dituduh menghabiskan nasi. Stop menengok. Baik, karena pada ketawa, jadi saya ingin menyampaikan tujuan dari berita, yaitu tujuan berita memberikan informasi terkini dan terpercaya untuk masyarakat. Berita juga dapat membantu kita untuk lebih berhati-hati. Selanjutnya itu, adakah yang ingin bertanya? Tanya apa Mas? Jelaskan apa yang dimaksud dengan berita informatif. Oke, bentar itu.
Baik, menjawab pertanyaan dari Mas Yaki tadi, apa yang dimaksud dengan berita interpretatif yaitu jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian dari wartawan yang melaporkan, tetapi tidak berdasarkan fakta. Baik, baik karena tidak ada pertanyaan. Sekarang mengerjakan tugas. Individu, Pak. Iya, individu. Apa? Enggak, individu aja. Alasannya apa, Pak? Alasannya. Oke, silahkan. Alasannya individu kenapa, Pak? Baik, petunjuknya dibaca ya, itu membaca teks berita yang sudah dijelaskan ya. Terus tentukan unsur 5W plus 1H sesuai dengan berita. Terus yang ketiga, presentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Adakah kesulitan? Boleh. Ini ya contoh yang tadi Bapak berikan. Perhatian anak-anak, jam pembelajarannya sudah habis. Silahkan tugas individunya dikerjakan di rumah buat PR ya. Ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.